Shalom saudaraku terkasih dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan mengikuti renungan firman Tuhan dalam program Rema oleh Pastor Andreas Agung, Gembala KBC Bekasi. Buka hati saudara untuk menyambut firman Tuhan. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku, berjumpa lagi dengan saya dalam program Rema, sebuah program rohani yang dirancang agar hati dan pikiran kita terus terkoneksi dengan firman Tuhan. Karena itulah kunci di mana kita bisa mengalami pertumbuhan iman dan memiliki hidup Kristen yang berkemenangan setiap hari. Dalam program ini kita akan belajar firman Tuhan secara urut dari kitab Matius sampai Wahyu. Tema seri ketiga hari ini adalah orang yang berhikmat. Kita akan membaca Matius 1 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Saudaraku, Yusuf adalah contoh orang yang berhikmat. Dalam ayat ini ditunjukkan dengan kalimat ketika ia mempertimbangkan maksud itu. Yusuf tidak gegabah, Yusuf tidak sembrono, Yusuf tidak asal memutuskan sesuatu. Keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang akan dilakukan dipertimbangkan dan dipikir dengan matang terlebih dahulu. Hikmat bukanlah produk dari pengetahuan yang kita peroleh di bangku sekolah ataupun di perkuliahan. Jadi artinya pendidikan tinggi dan gelar berderet di depan dan di belakang nama kita tidak bisa membuat kita menjadi orang yang berhikmat. Karena berhikmat tidak sama dengan pintar ataupun pandai. Saudaraku, hikmat adalah pemberian Tuhan. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar bagaimana menjadi orang yang berhikmat. Saya pelajari dari kehidupan Yusuf, ada dua langkah yang bisa membuat kita menjadi orang yang berhikmat. Pertama, bangun hubungan intim dengan Tuhan. Saudaraku, menjadi orang yang berhikmat sangat ditentukan oleh hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Semakin kita hidup dekat dengan Tuhan, maka kita akan semakin berhikmat. Sebaliknya, semakin jauh hubungan kita dengan Tuhan, kita akan menjadi orang bebal dan dungu. Susah terima nasihat dan selalu merasa benar. Langkah kedua, disiplin melakukan firman Tuhan. Saudaraku, disiplin membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan itu baik. Namun jika stop sampai di situ, tidak akan bisa membuat kita menjadi orang yang berhikmat. Karena kita akan menjadi orang yang berhikmat hanya jika kita disiplin melakukan firman yang kita baca, kita dengar, dan kita renungkan. Kuasa firman baru akan kita alami jika kita melakukannya dengan disiplin dan taat. Karena itu, jangan stop hanya pada baca, dengar, dan merenungkan. Tapi jadilah pelaku firman setiap hari. Saudaraku, mari bawa diri kita semakin dekat dengan Tuhan dan disiplin melakukan firman Tuhan agar menjadi orang yang berhikmat. Kita sangat membutuhkan hikmat dari Tuhan untuk bisa melalui hari-hari sulit seperti sekarang ini, agar keputusan dan tindakan yang kita ambil benar dan tepat sesuai kehendak Tuhan. Jadilah orang berhikmat dengan pertolongan Roh Kudus mulai hari ini. Haleluya. Saya akan berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, aku berdoa agar kami semuanya pertolongan Roh Kudus atas kami, sehingga kami bisa menjadi orang yang berhikmat, sehingga keputusan kami dan tindakan kami berdasarkan hikmat dari Tuhan yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, agar kami tidak salah langkah. Terima kasih Tuhan, aku berdoa bagi saudaraku dimanapun berada, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa, haleluya. Amin. Saudaraku, tetap semangat, lalui hari dengan hikmat dari Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.
Kita telah mengikuti penyampaian firman Tuhan dalam program Rema. Jika saudara rindu mendapat pelayanan lebih lanjut dalam konseling dan doa, serta rindu mendukung pelayanan kami, silakan hubungi nomor WA 0898 6847 386 dan 0812 9332 7912. Sampai berjumpa kembali dalam seri berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.